Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris ya tentang past tense. So today we're going to learn about a bit of grammatical tense, which is the first and the easiest one is past tense. What we'll learn today, ya, apa yang akan kita pelajari hari ini is about how to use past tense. Ya, menggunakan past tense. Ya, caranya bagaimana di kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. So we will learn about 3 types of how to use past tense. Ya. So without further ado, let's learn about past tense. So before we begin, ya sebelum kita mulai, we have to know about what is past tense. Ya, apa itu past tense ya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan kepada inti pembelajaran, kita harus tahu dulu past tense itu apa. Past tense is a grammatical tense indicates event that been referred to took place in the past. Nah, jadi bahasa Indonesia ini kurang lebih seperti ini. Past tense itu merupakan ya sebuah struktural bahasa ya yang menceritakan sebuah kisah, sebuah peristiwa, sebuah kejadian ya yang terjadi di masa lalu. Ya, took place itu bukan mengambil tempat ya. Bukan mengambil tempat misalkan di sekolah atau di mana. Took place di sini itu mengartikan adanya peristiwa ya in the past ya di masa lalu. So that means ya. Jadi ini dapat diartikan sebagai everything that happens in the past, even though it's only yesterday, 1 week ago, 1 hour ago, 1 month ago, something like that, ya, etc., etc. Jadi, ya meskipun hanya bersifat misalkan 1 jam yang lalu, sehari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, nah itu akan termasuk kepada past tense. Kita tidak akan berbicara di sini misalkan past continuous tense dan lain sebagainya. Ya, karena kita fokus sini ke dasarnya dulu. Setelah kalian bisa menguasai past tense untuk belajar continuous ya, past continuous tense itu akan lebih mudah. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya, ada kemarin ya 1 jam yang lalu, seminggu yang lalu itu merupakan ya tanda-tanda kejadian itu terjadi di masa lampau. Nah, so we're gonna learn about past tense. So we will learn about the positive. Ya, kita akan belajar tentang kalimat positif dulu. Rumusnya kurang lebih seperti ini: subject, verb to, object, and adverb. Nah, subject means ya artinya subjek ini adalah pelaku. Ya kalau kalian udah pernah belajar SPOK, ya subjek itu adalah yang melakukan. Biasanya ini kita manusia ya. Verb 2 itu adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, verb bisa kalian cari juga di Google atau bisa lihat di kamus atau bisa kalian tanya ke ayah bunda tentang verb, kata-kata kerja dalam bahasa Inggris nanti terbagi jadi 3, verb 1 sampai verb 3. Kita di sini untuk positifnya hanya menggunakan verb 2. Lanjut, sini ada objek.
Ya, objek adalah hal yang dilakukan atau hal yang terkena pekerjaan dari si subjek. And adverb ini adalah kata keterangan yang biasanya untuk past tense ini adalah kata keterangan waktu. Nah, yang pertama ada subjek, ya saya contohkan di sini Doni. Verb 2-nya itu played. Ya, diambil dari kata dasar play. Lanjut, sini ada objek. Ya, objeknya itu badminton. Ya, jadi badminton ini dimainkan oleh si Doni. And adverb, ya, kata keterangan di sini saya menggunakan yesterday, ya, kemarin. Jadi dapat diartikan ya dari kalimat Doni play badminton yesterday. Ya, Doni bermain badminton kemarin. Ya, atau Doni telah bermain badminton kemarin. Pindah ke past tense ya dengan tipe kalimat negatif. It's almost the same ya, ini hampir sama. Tapi ada yang ditambahkan. Ada subject. Nah, bedanya dengan past tense positif ya, di positif itu tidak ada did not dan verbnya itu verb 2. Tapi untuk negatif dan nanti interrogatif itu akan menggunakan verb 1 atau verb 1. Jadi tidak ditambahkan ed, embel-embel ed di belakangnya. The subject did not, ya did not itu tidak artinya ya. Verb 1 ya. Kata kerja tipe 1, object and adverb. Objek ini tadi ya yang dilakukan oleh si subjek, dan adverb itu ada kata keterangan. Contoh ada Doni, ya saya pakai kalimat yang sama tapi kita ubah strukturnya. Did not, ya ini saya kasih kata merah. Did not, ya tidak. Verb 1-nya itu play. Kalau tadi kita lihat di positifnya itu tambahin ed di belakangnya jadi played. Nah ini cuma play. Objeknya sama masih badminton and adverbnya yesterday. Jadi bisa terlihat ya, yang warnanya berbeda, ini adalah tambahan dari past tense negatifnya. Nah, ini ya untuk past tense negatif. Nah, lanjut ke past tense interrogatif. Interrogatif ini adalah pertanyaan. Maksudnya bagaimana? Nah, ya, ini adalah menanyakan apakah benar terjadi kejadian itu di masa lampau. Ya, rumusnya did, subject, verb 1, object, and adverb, plus dikasih tanda tanya, karena ini merupakan pertanyaan. Jika tidak pertanyaan, maka tidak perlu dikasih tanda tanya. Nah, yang pertama did, ya, did ini merupakan kata tanya yang bisa diartikan sebagai apakah. Ya, subjek ini si Doni tadi. Verb 1-nya play. Objeknya itu badminton. Dan terakhirnya yesterday dengan tanda tanya. Nah, ini merupakan past tense mode interrogatif. Interogasi ya, pertanyaan. Nah, artinya bisa diartikan apakah Doni bermain badminton kemarin? Nah, ini bisa kita tinggal jawab saja ya. Gampang. Nanti jawabnya yes or no untuk pertanyaan seperti ini. Kalau di depannya did, pasti jawabannya yes or no. Oke. Nah, ini adalah ketiga contoh dari bentuk past tense ya, ada negatif, positif, and interrogative. So, hari ini cukup sekian.
Thank you for your attention. May Allah makes easier on your study, and don't forget to pray and do all the thing best to yourself, to your mother, to your father, and to all of. Okay, thank you for coming on this video. I hope you enjoy it, and I hope you learn very well on this lesson. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.